Salam Bapak Ibu Saudara. Salam juga kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing. Baik, kita akan awali kegiatan Minggu sore dan sore hari ini. Panggilan berbakti dari Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 21. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan Dialah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita akan sucikan diri kita bisa datang ke hadirat Allah. Kita nyanyikan pujian suci suci suci, medley dengan segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sucikan layanan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara,
saat ini memang kita membutuhkan pertolongan Tuhan karena berbagai macam problema di sekitar kita. Mari kita akan menerima kekuatan Tuhan. Kita akan pujikan Allah sumber kuat. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius 5 ayat 17 sampai dengan 25. Kami akan bacakan untuk saudara. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 25. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberhangus mulut lembu yang sedang mengiring, dan lagi seorang pekerja yang patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar orang yang lain itu pun tahu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikatnya, pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa melihat. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnianmu dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal bersembunyi. Amin. Sebelum doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Lukas, kita akan pujikan Kau Tahu Pasti Bukan Jalan.
Tuhan memberikan langkah-langkah yang terbaik, dan juga terus Tuhan beri
kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk para medis dan juga orang-orang yang ada di garis depan dalam penanggulangan wabah ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan, kekuatan. Tuhan memberkati juga alat pelindung diri yang memadai, yang mencukupi, dan juga obat-obatan yang tercukupi untuk seluruh pasien di Indonesia ini. Kami terus berdoa juga Tuhan kiranya menolong di mana wabah ini mengakibatkan efek yang luar biasa, baik itu dari segi perekonomian, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, apalagi kami terus berdoa Tuhan menolong semua efek yang ditimbulkan karena wabah virus ini kiranya dapat ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Dan khususnya kami juga berdoa Tuhan untuk Jawa Tengah dan Kota Semarang, di mana kami tinggal, di mana kami menikmati berkat Tuhan. Mulai besok pagi di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang ini akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Biarlah kami semua dapat mendukung program ini dari pemerintah Kota Semarang, dan juga kami dapat membangun untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan kerinduan kami sesungguhnya semuanya ini Tuhan izinkan supaya kami boleh introspeksi diri. Kami manusia di muka bumi ini kembali, kami saling mengingatkan, kami saling mengasihi, kami saling menjaga satu dengan yang lain. Dan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Gereja kami terus berdoa untuk khususnya kesehatan seluruh jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Veteronan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua dengan perlindungan dari Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus setiap kami dari wabah penyakit ini. Kami juga terus berdoa seluruh jemaat Tuhan yang setiap hari masih harus keluar rumah untuk bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus mereka. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang bekerja dari rumah atau belajar dari rumah, ujian, tes dari rumah, semuanya kami mohon kekuatan, pertolongan, dan kemampuan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan perekonomian seluruh jemaat Tuhan, Tuhan menolong khususnya mereka yang perekonomiannya menjadi lemah, menjadi lesu karena wabah ini. Kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan Tuhan terus peliharakan mereka dengan cara Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kami terus berdoa untuk kondisi keuangan gereja kami di masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur Engkau terus memeliharakan kami, segala dana operasional gereja kami setiap bulan. Kami percaya Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya, karena Engkau Allah yang luar biasa. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami panjatkan ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau ampuni salah dan dosa kami, jika dalam perkataan kami, dalam menyampaikan doa kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming juga untuk bisa memberikan komitmen sebagai ungkapan bahwa kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Kita akan pujikan sembari memberikan persembahan, pujian persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Persembahanku
kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua berkat yang telah mengalir kepada kami. Tuhan, kami bersyukur padamu, dan saat ini kami mengembalikan kesepuluhan kami ya Tuhan, 10 dari berkat yang telah kami terima, dan kami mempersembahkan persembahan Tuhan, sucikan dan berkati, kiranya persembahan ini boleh memperluas kerajaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan mendengarkan pujian istimewa dari Sekolah Minggu Dewasa Putra. Mari kita akan menyiapkan. Saat ini akan kita persiapkan hati kita mengucapkan ini aku bejanamu. Saya
yang Engkau kehendaki. Sebab kami adalah tanah liat dan Engkaulah penjunan Tuhan. Bentuklah kami seperti yang Engkau kehendaki, menurut kehendak-Mu ya Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan firman-Mu akan kami dengar, kami mau dengar dengan Engkau, dan biarlah Engkau berfirman atas hidup kami, dan kami meyakini serta melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore Bapak dan Saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Shalom. Jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, saya juga mengucapkan selamat sore. Rasa-rasanya kita memang cukup berat saat ini, sedang dilandahkan yang cukup berat, karena biasanya kita semua bisa beribadah bersama-sama, bersekutu hampir setiap hari. Kalau di gereja kita dari hari Minggu sampai hari Minggu, setiap malam begitu kita terus bersekutu. Hanya saat ini keadaan oleh karena virus corona yang tidak memungkinkan saat ini terjadi. Namun demikian, melalui tim live streaming dari kaum muda yang telah menolong kita selama pandemi virus corona ini, biarlah tetap melekatkan cinta kasih kita, ya, melekatkan cinta kasih kita. Dan Bapak Ibu, sesuai dengan himbauan saya selaku Gembala Sedang, bagaimana ketika pandemi virus corona ini membawa dampak yang cukup berat, yaitu terutama berimbas pada perekonomian kita, ya, saya menghimbau kita akan mengadakan gotong royong. Yang namanya gotong royong itu kalau di desa-desa itu diikuti oleh seluruh jemaat. Seberapapun panjenengan yang mampu berikan, mari kita akan gotong royong untuk lumbung gereja, lumbung pangan gereja. Ya, kita nanti akan mengadakan aksi kepedulian, ya, dampak dari COVID-19 ini yang kedua, ya. Puji Tuhan sudah ada beberapa yang masuk, sudah ada 3 dus Indomie, ya, mie instan maksud saya. Ada 25 kemasan beras. Dan yang luar biasa, saudara, baru ini saja terjadi juga. Yang mengirim tadi, Pak, ini ada seseorang. Tadi tanya saya, gimana Bu? Ibu ada kiriman kemana saja? Saya mau kirim ke beras itu ke gereja ini. Tanpa kenal gereja kita, tanpa kenal saya, tanpa kenal siapapun, seorang ibu ngirim, Bu, nitip tambah 10 bungkus ya, 10 bungkus beras. Jadi namanya Cik Diana. Terima kasih Cik Diana hari ini menyaksikan. Rasa terima kasih kami untuk aksi sosial ini. Biarlah Tuhan memberkati panjenengan semua meskipun kita belum kenal. Tuhan tidak akan melakukan apa? Rasa kepedulian. Nanti akan dikelola oleh diakonnya, dikomandani Pak Diakon Mulus, nanti akan mengelola seperti itu. Dan saya masih menunggu sampai minggu pertama Mei nanti, sehingga nanti harapan kita semua sebelum Lebaran minggu kedua bisa kita bagikan seperti itu. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini, kalau kemarin sampai pada bagaimana kita itu ada pelayanan diakonia terhadap janda-janda atau single mom seperti itu. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana yang disuratkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-25 itu mengenai himbauan kepada jemaat untuk memperlakukan secara layak hamba Tuhan yang melayani. Ini bukan saya buat gawe-gawe. Wah Pak Pendeta Lukas ngutbahi bila pendeta, bukan seperti itu. Kalau khotbah desa itu enaknya begini. Jadi nggak ada yang dihindari, terus cara urutan seperti ini. Nah sore ini kita sampai judul firman itu adalah perlakuan layak kepada hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu, menjadi hamba Tuhan atau pendeta atau gembala itu adalah panggilan khusus. Sekali lagi, panggilan khusus. Kita tidak bisa yang namanya memiliki cita-cita. Saya dulu pernah melihat teman saya
aku sok pengen jadi Pak Pendeta. Tenang kowe. Lah nopo kok pengen jadi Pak Pendeta? Jadi Pak Pendeta kayak enak lho. Neng mimbar, pakai baju bagus, pakai jas, sepatuan bagus, pakai dasi, kelihatannya gagah berwibawa gitu. Tapi saudara tahu apa yang menjadi cita-cita teman saya waktu muda ini? Apakah mereka sekarang jadi pendeta? Enggak jadi. Mas Agus Santoso bisu, memang jadi cita-cita jadi pendeta jadi. Mas Agus tidak. Tapi enggak jadi kan. Tapi tiap hari tinggal di gereja apa? Ya, jadi hamba Tuhan itu nggak bisa yang namanya dicita-citakan, meskipun memang ada pengen bercita-cita jadi hamba Tuhan, kemudian sungguh-sungguh melayani, memang ada mungkin seperti itu. Karena menjadi hamba Tuhan itu adalah sebuah panggilan, dan kemudian tidak semua orang itu bisa meresponi panggilan itu. Sebab seorang hamba Tuhan itu kadang-kala identik dengan kesengsaraan. Ya, hamba Tuhan itu identik dengan uripnya kosong, gitu ya. Kepengen ngomong-ngomong itu gak dikekang. Apalagi anak pendeta. Aku pengen mainan ini, berdoa dulu ya di. Pengen sepeda ini, berdoa dulu ya di ya. Aku pengen HP, berdoa dulu seperti itu. Sehingga kadang-kadang untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu kok malas sementara dari pendeta seperti itu. Apa itu? Ditambah lagi ketika melayani, ini mungkin curhatan banyak hamba Tuhan. Kadang-kala jemaat yang dilayani itu kurang mendukung, kurang peduli. Hamba Tuhan kadang-kala bahkan sampai sungguh-sungguh mati-matian melayani di sebuah gereja tertentu, tapi terkadang-kala perlakuan jemaat terhadap seorang hamba Tuhan itu tidak layak. Terus terang, terus terang. Saya juga mengalami, jadi melihat seperti itu. Ada banyak hamba Tuhan meninggal di usia muda, ya. Banyak hamba Tuhan meninggal di usia muda, bahkan di bawah usia 40 tahun. Itu meninggalkan istri, meninggalkan anaknya yang masih kecil-kecil. Bukan karena sakit apa, bukan karena apa, tapi beban yang mental terhadap jemaat. Jemaat yang dilayani dengan baik-baik, dengan penuh ketulusan, orang tahu kunjung masalah terus teladuni terus seperti itu, ya. Gak pernah dengan mengucapkan terima kasih, dilayani pendeta mati-matian seperti itu, tapi malah kadang-kadang golek sama terus piye sore juga kayak Pak Pendeta, Pak Gembala, orang kok barang cocok sithik nyinggung aku sithik piye golek masa, cara ngusir. Banyak sudah. Nah, ini terjadi di gereja-gereja yang mungkin demokratis seperti gereja baptis itu, sehingga pelayanan gereja pendeta gereja baptis itu perlu ekstra. Berbeda dengan gereja-gereja yang mungkin karismatik, pentakostal, karena ini tak rintis DB, terus dirintis, dibesarkan sendiri dan lain sebagainya. Itu kemudian nanti kalau meninggal diwariskan ke istrinya, ke anaknya, ke cucunya seperti itu. Tapi kalau di gereja baptis, gereja kongregasi seperti itu, saudara, suaranya pendeta dihitung siji, suaranya satu jemaat dihitung satu jemaat, suaranya pendeta kalah kalau jemaat liyane sing oke. Ya, pendeta itu kalah. Karena Pak dia lupa akan yang namanya teokrasi di dalam gereja, pemerintahan Allah yang memakai seorang hamba Tuhan. Jadi pelayanan di sebuah gereja, terutama di gereja baptis, sesungguhnya tidak diukur oleh banyaknya suara. Pasti seorang hamba Tuhan ketika diukur oleh banyaknya suara seringkali kalah. Nah, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ditambah lagi Bapak Ibu, ya, ada kalangan jemaat yang melawan, ya lengkap sudah penderitaan seorang hamba Tuhan, dan akhirnya ngopo-ngopo salah, akhirnya longsor, liver, mati muda. Banyak. Bahkan di kurun waktu 2015 atau 2010-an sampai sekarang, kurun waktu 10 tahun itu belasan hamba Tuhan meninggal. Tenang, pada masa muda. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana perlakuan saudara terhadap hamba Tuhan sebagai orang yang diutus oleh Tuhan di dalam gereja ini?
saudara? Apakah seorang hamba Tuhan itu sebagai pelayan saudara? Sehingga kita bisa memperlakukan hamba Tuhan itu secara sewenang-wenang, lalu juga seenaknya kita main kritik, main hakim dan lain sebagainya terhadap hamba Tuhan yang melayani saudara. Bapak yang terhadap Tuhan Yesus Kristus. Inilah mengapa kemudian Rasul Paulus kemudian memberikan petunjuk secara praktis kepada Timotius yang memberikan tanggung jawab khusus berkenaan tentang perlakuan terhadap hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja setempat. Dengan demikian kita tidak bisa seenaknya meskipun kita di gereja baptis suara terbanyak itu pada jemaat, kita bisa memvoting sembarangan ketika tidak cocok dengan hamba Tuhan, sehingga banyak hamba Tuhan itu akhirnya ketika sudah visinya tidak sampai di gereja itu karena selalu dikantor oleh jemaat, kemudian orang apa, ayo mundur balik lagi. Dan kemudian jemaat yang merasa menang suaranya, merasa suaranya didukung oleh seluruh jemaat, kemudian ngawu-ngawu wah, kemudian tidak jarang dan hamba Tuhan itu membawa sampai kepada kematiannya. Saudaraku, bagaimana seharusnya sebuah gereja memperlakukan hamba Tuhan secara layak? Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah pelayanan para hamba Tuhan itu harus dihargai dan diberi penghormatan berkelimpahan. Itu saja yang harus kita perhatikan. Ya, pelayanan para hamba Tuhan harus dihargai dan diberi penghormatan berkelimpahan. Ayat 17 sampai dengan yang ke-18 menasihati kita demikian. Penatua itu adalah presbyteros yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang melirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan itu bukan pelayannya jemaat, bukan. Hamba Tuhan itu gedibal, tetapi gedibal itu sendiri. Pelayan, tetapi pelayannya Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melayani domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudara, pelayanan hamba Tuhan itu sangat kompleks, meliputi yang pertama disiplin diri rohani yang ketat. Kemarin di khotbah tentang diawang saya sudah memberikan 5 kunci seorang hamba Tuhan yang berhasil dari ini saya lakukan secara terus-menerus seumur hidup kami. Yang pertama adalah doa pribadi yang tekun. Kemudian seorang hamba Tuhan yang kedua adalah menyiapkan firman Tuhan yang bermutu dan yang bergizi untuk jemaat-jemaat yang dilayaninya. Yang ketiga adalah perkunjungan atau visitasi kepada jemaat yang dilayaninya secara terus-menerus. Yang keempat adalah semua tingkah laku dan yang dikhotbahkan serta perilakunya adalah tertuju kepada penginjilan, supaya banyak orang mendengar tentang berita Injil. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba ini sudah mencakup bagaimana seorang hamba Tuhan, meskipun dia adalah D3, teologi, S1, S2, S3, doktor, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia statusnya adalah hamba Tuhan, maka dia perlu mempraktekkan yang namanya kepemimpinan hamba. Seorang hamba Tuhan yang sudah lulus S1 atau S2, kalau S2 itu rata-rata itu sudah sekelas AKBP kalau di wali kota, dandim dan apa itu S2 itu gelarnya rata-rata S2, magister itu kalau di umum seperti itu. Tapi banyak hamba Tuhan yang pelayanan di gereja, terutama di gereja baptis itu hebat-hebat saudara. Magister itu sudah banyak sekali saudara. Tetapi pelayanannya di desa-desa, numpak Vespa seperti itu ya. Nah, dia
gelar secara pribadinya itu untuk aku ini gelar untuk dihormati yang gereja S2 untuk sekian. Nah S2 itu di ini itu sudah sekian puluh juta dan lain sebagainya. Tetapi mengapa masih banyak yang bahkan di bawah UMR, bahkan kadang-kadang di bawah lulusan SMA yang kerja di pabrik? Karena apa? Dia sadar dia adalah pemimpin hamba. Ini yang patut kita sadari. Itu baru disiplin rohani, saudara. 5 hal itu, belum hal yang lain. Seorang hamba Tuhan selain disiplin rohani, dia juga harus bisa pelayanan di dalam keluarga. Bagaimana dia harus bisa memimpin istri dan anak-anaknya. Bagaimana seorang hamba Tuhan itu bisa memimpin istrinya dengan tanda kasih yang sekian itu harus cukup, bahkan boleh menjadi berkah. Bagaimana dia bisa memimpin anak-anaknya supaya anak-anaknya turut bisa melayani. Tidak mau anak-anaknya hamba Tuhan pelayanan di sini, kemudian anak-anaknya malah trek-trekan juga, minum-minuman juga. Enggak bisa, enggak layak itu, saudara. Makanya saya sangat mewanti-wanti kepada anak-anak saya, ayah bisa membalaki karena kamu. Nek hidupmu itu ora patut, ora layak, ayah iki ora pantes membalakan. Itu dekat kamu, saudara. Itu baru keluarga, saudara. Bagaimana kemudian seorang hamba Tuhan itu juga di dalam pelayanannya harus pelayanan sosial, jemaat, memikirkan jemaat seperti himbauan-himbauan yang saya buat. Hari ini tadi saudara saya Pak Vivin dan Pak Surman BPH itu ngepaki paket yang hampir beratnya 4 kilo itu 200 bungkus hari ini tadi di Boja sana. Kemudian saya bawa 2 rawon itu ada harusnya 72 paket, tapi ini hanya umatnya tadi baru 60 paket, semua muatan seperti itu tak bawa di belakang aja. Biasanya saya tinggal bukan perintah ya, Pak minta tolong ini dibungkus gini-gini, tetapi saya bisa bungkusin, ngangkutin, barang dan sebagainya. Itu saya pelayanan hamba Tuhan. Saya betul-betul kayak kuli bos, mau kaos, mau kaos, mau perintah kabel dalam itu. Kemudian mentar-mentar ke sana dalam itu seorang hamba Tuhan. Free, nggak bayaran ya. Makanya yo, pokoknya makan mie seperti itu. Itu baru kemudian yang pelayanan sosial. Seorang hamba Tuhan juga harus bisa administrasi dengan baik. Di akhir bulan biasa saya ngecek bagian keuangan. Mas Iwan, gimana mas keadaan keuangan? Syukur mas. Pak Bawan, gimana keadaan keuangan? Dan bukan hanya merayakan seperti itu, saudara, tapi menghubungi itu. Kalau saudara misalkan ibadah di rumah, Pak ibadah di rumah ya yes. Wah, biasanya bebas ibadah, pegang gereja kok lagi. Anak corona dilarang, yes. Gak pernah yang namanya pikirkan, ya sebagian jemaat semuanya sudah ada. Yes, aku ibadah di rumah seperti itu. Tetapi apakah kita pernah berpikir, oh gereja ini punya 3 cabang, ada 5 hamba Tuhan yang melayani, ada 5 pekerja, ada 4 mahasiswa, ada 10 sampai 12 yang harus diangsur, entah itu BPJS, pensiunnya pendeta, listrik, angsuran perumahan gembala, lalu ada mobil dan lain sebagainya. Seorang hamba Tuhan menggumuli dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menggerakkan. Apakah seorang hamba Tuhan mengingatkan, kamu belum bayar persekutuan? Tahu Pak Pendeta sih belum bayar persekutuan, mengembalikan persekutuan atau tidak tahu. Tapi apakah menagih seperti itu? Ya enggak patut juga. Hanya berdoa kepada bosnya, yaitu Tuhan. Inilah yang namanya administrator. Jadi seorang hamba Tuhan itu banyak sekali pelayanannya. Belum yang lain mau nyiapkan kayak itu firman apa pelayanan kayak gitu dari hamba Tuhan. Nyanyi puji, nyanyi latihan, nyanyi puji itu setiap minggu Bapak Ibu. Dan biar berjalan sebagaimana seperti itu saudara. Terus itu apakah seorang hamba Tuhan kok masa ini orang jemaat dia kunjung apa belum bisa. Seorang hamba Tuhan berpikir jemaat kita keadaannya sudah membutuhkan. Gak boleh berpikir seperti itu. Ya,
boleh egois. Itulah kehidupan seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Rasul Paulus kemudian memberikan perintah bahwa penatua yang baik pimpinannya, baik pimpinannya di sini berarti yang telah melakukan semua tugas pelayanannya dengan ikhlas, dengan penuh dedikasi dan komitmen, itu patut dihormati 2 kali lipat. Dihormati 2 kali lipat, Bapak Ibu. Sebagai pengurus DPD kemarin ada ribuan surat dari BPN. Silahkan BPD mencatat hamba-hamba Tuhan di BPD Semarang ini yang tanda kasihnya di bawah UMR, lalu anaknya belum ada yang kerja, lalu gini dan saya Pak Sorman, Pak Vivin terus berhubungan ketika dilontarkan di grup saudara itu terjadi istrinya kerja gimana. Nah, akhirnya kami sepakati ketiga cabang kita saya daftarkan. Ketiga cabang kita tak daftarkan, terus beberapa yang lain akhirnya terkumpul sampai kemarin pagi dari Sabtu saya kirimkan 32 hamba Tuhan. 32 hamba Tuhan di BPD dari 80 orang saudara. Ya, mungkin dari gereja begitu saudara, tetapi saya meyakini pokoknya ini diantaranya. Toh Tuhan membuka jalan, orang sing istrinya kerja, orang sing iki pokoknya tidak peduli itu, yang penting himbauan dari BPN gini cantumkan aja. Saudara, terkadang kita miris. Seorang hamba Tuhan yang mestinya dihormati 2 kali lipat, ternyata di bawah UMK atau UMR seperti itu. UMR itu artinya apa? Di bawah buruh pabrik, saudara. Hamba Tuhan itu adalah buruh pabrik. Seorang yang mengabdi 30 tahun, pensiun untuk pesangon sampai dengan seorang hamba Tuhan tidak pernah memikirkan itu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang berkasih Tuhan Yesus Kristus, justru firman Tuhan mengatakan dan menasihati kepada kita untuk memperhatikan 2 kali lipat. 2 kali lipat ini Bapak Ibu itu diambil dari kitab Taurat, kitab suci, yaitu mengenai budaya Yahudi. Di mana budaya Yahudi seorang imam yang telah memimpin, memberikan berkat, mendoakan dan lain sebagainya itu menerima yang namanya 2 bagian berkat atau yang disebut double blessing. Nah, ini diadopsi oleh beberapa saudara kita Muslim. Kalau seorang mudim, seorang yang mimpin kendurian, tahlilan seperti itu ketika diundang kendurian seperti itu Bapak Ibu, seorang mudim atau seorang yang mimpin doa itu pasti mendapat 2 berkat. Berkat yang pertama itu berkat kedatangannya. Ya. Berkat kedatangannya itu berkat. KPU kan tekon berkat, iya untuk berkat. Terus berkat yang kedua adalah berkat yang diberikan karena penghormatan, karena seorang imam, seorang pemimpin agama itu telah memimpin, telah mendoakan yang baik, itu kemudian mendapatkan 2 kali lipat. Itu saya alami ketika saya pelayanan di Purwodadi. Kalau seorang jemaat ada sing mantenan, ono sing gaye, ono sing gaye maksudnya itu loh. Itu. Pokoknya kalau saya mendoakan di jemaat-jemaat Bapak Ibu, saya secara pribadi itu untuk berkat luhur. Berkat nasi itu 2. Karena apa? Berkat nasi 2 itu adalah 1 saya datang, yang kedua adalah saya sebagai pemimpin itu dihargai. Itu Bapak Ibu kalau dia mau diberkati ya gitu. Ojo jenengan wis didoa ke jemaat, itu pakai penderita, pokoknya sampai muncul mengucapkan terima kasih ya gengsi dan ada loh yang di jemaat gue sekedar mengucapkan terima kasih gengsi ya orang. Padahal bagian untuk mendoakan dengan ketulusan. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena ini hal tarbiyah. Saya tidak minta kepada saudara. Yang penting saya dengan pandangan baik rukun itu aja.
Tetapi firman Tuhan katakan kalau saudara mengundang seorang hamba Tuhan untuk mendoakan, untuk memimpin dan lain sebagainya, siapapun, saudara harus menghormati 2 kali lipat. Itu firman Tuhan. Makanya ketika membicarakan tanda kasih seorang hamba Tuhan dan lain sebagainya, saya selalu mengatakan, bicarakan dengan penuh sukacita saja. Jangan sampai, gimana kok pendetanya, kamu pendetanya enggak terus ya salah. Jangan kerja orang pendeta itu perlakuannya. Ya, pekerja dengan hamba Tuhan jangan diperlakukan sama. Kalau jangan ini diperlakukan sebagai pendeta, kuliah pendeta, dari pendeta. Ya. Maksudnya begini. Maksudnya adalah bagaimana kita itu bisa menempatkan diri bahwa seorang hamba Tuhan itu betul-betul harus kita bisa hargai. Ini wajib buat panjenengan semua. Sebab ketika kita tidak menghargai seorang hamba Tuhan, kita seperti jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Itu artinya apa? Kita menahan hak yang seharusnya diterima oleh hamba Tuhan itu. Makanya saya mengajari kita di sini. Saya mengajari itu betul. Seorang hamba Tuhan, ketika saudara mengundang seorang hamba Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, untuk khotbah dalam event apapun, saudara kadang-kala kemudian begini ya, ini makanya tradisi ini kemudian sahabat. Khotbah sama jodoh bersama jeru, sering kita gitu ya. Nah kalau jodoh kita kayak tanda kasih. Nah kalau jeru, ojo. Sebab apa nak kalau jeru? Pendetanya kan harus gaji. Dan ini yang firman Tuhan orang merasa tidak belajar, orang sinau, orang nyapa dengan berdarah-darah. Makanya tradisi itu saya sahabat. Ya, ini saudara harus perhatikan semua. Yang ada di rumah maupun sebagainya. Kalau saudara mengundang seorang hamba Tuhan, siapapun saudara, hargai dia. Kok enak dong? Terus pendeta dikit diundang khotbah, kayak tanda kasih. Nek jenengan ngomong yang undang dia terus, aku malah senang saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkadang Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya apa? Bahwa seorang pekerja harian saja itu patut mendapatkan upahnya. Misalkan seorang pekerja harian golongan kasar saja wajib itu dibayar sesudah pekerjaannya selesai. Ini yang dimaksudkan oleh jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Artinya apa? Lagi kudune diemana tetapi diberangus, ditutup mulutnya. Tidak boleh mereka makan, padahal Tuhan yang memakan. Maka ketika kita diperhadapkan kepada seorang hamba Tuhan, dia adalah wakil Allah yang dikhususkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Dipanggil sebagai seorang gembala, pemimpin. Maka jemaat gereja itu harus memenuhi kesejahteraannya, memperhatikannya, menghormatinya. Paling tidak 3 hal ini harus jemaat lakukan. 1, menghormatinya. Yang kedua, mendoakannya. Ya. Yang ketiga, mendukungnya. Ini saja 3 hal ini yang harus jemaat lakukan terhadap hamba Tuhan yang melayani. 2 kali lipat itu berarti berkelimpahan, layak, secara layak. Seorang hamba Tuhan yang baik pimpinannya Bapak tidak akan menyembunyikan yang namanya apa? Pemasukannya dari mana dan sebagainya, tidak akan menyembunyikannya. Makanya saya memimpin istri dan anak-anak saya. Dari manapun kamu dapat berkat, hai anak-anakku dan keluargaku, nomor 1 berikan persepuluhan. Tanpa memberikan persepuluhan secara jujur dan teratur, seorang hamba Tuhan dan keluarga itu sudah 0 pelayanannya. Itu karena apa? Saya bisa berkhotbah dengan mantap dan yakin. Ya firman Tuhan sudah menjadi rema. Saya hidupi, saya jalankan. Kalau saudara tidak pernah menjalankan apa yang ada di firman Tuhan, saudara tidak bisa mengkhotbahkan, saudara tidak bisa ngomong tentang pengabdian, persepuluhan, tentang ampang dan ompong, kayak sapi ompong. Tidak bisa. Karena betul itu harus kita lakukan sungguh-sungguh. Yang kedua,
Pelayan atau hamba Tuhan itu tidak boleh dituduh. Perhatikan ini banyak hamba Tuhan yang meninggal karena dia karena tadi. Ayat 19 katanya, jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa adalah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkan petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Yang kedua dalam pelayanan atau hamba Tuhan itu tidak boleh dituduh. Hamba Tuhan adalah manusia yang biasa. Sekali lagi, manusia yang biasa, makanya sebut ngombene ya banyu, ora tembang kamunya. Bukan seperti itu. Manusia biasa, saya di ngene ya. Saya dibentak, saya disenggol hatinya loro, saudara. Jangan dikira seorang hamba Tuhan ya hatinya kayak kacang digores. Jangan duduk ngomong apa-apa. Hamba Tuhan ora sakit, tetapi masih berusaha tersenyum, meredam semuanya. Itu yang patut panjang supaya kita bisa saling jaga hati. Saudaraku, seorang hamba Tuhan itu manusia biasa yang dipilih oleh Allah. Segala perbuatan hamba Tuhan sesungguhnya adalah bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan pula yang akan menurunkannya. Amin. Ini adalah hamba Tuhan itu Tuhan yang mengangkat dan Tuhan pula yang menurunkannya. Sekuat hamba Tuhan untuk mempertahankan posisi yang kalau Tuhan tidak mengatakan tidak layak, tidak layak. Saya memiliki seorang teman hamba Tuhan, saudara. Saya tahu masa lalunya seperti apa, tentang pernikahannya bagaimana saya tahu, saudara. Tentang masa lalunya. Kemudian ketika kami sudah pindah di sini Bapak Ibu, saya mendengar cerita rekan-rekan utangnya sampai 200 juta. Ini konon kita teman-teman baru saja bulan yang lalu saya dicerai, menceraikan istrinya. Mengapa? Utangnya sampai akhir. Hamba Tuhan itu saya tahu persis. Sejak masa mudanya dia sering judi. Maka ketika dipercayakan untuk membangun sebuah gereja yang sudah ada seorang yang memberikan persembahan untuk pembangunan gereja itu sampai 250 juta atau 300 juta, dipegangnya sendiri habis, ya. Kemudian diinterogasi oleh jemaahnya dan kemudian dia harus mundur. Kemudian katanya pergi ke Jakarta jadi sopir angkot dan lain sebagainya. Dan sekarang istrinya ada, sekarang sudah pisah-pisah. Hamba Tuhan pendeta. Artinya apa? Artinya sekuat apapun seorang hamba Tuhan itu kalau ingin mempertahankan kedudukannya, kalau Tuhan itu sudah menganggap engkau tidak layak, maka tidak layak seorang hamba Tuhan. Tetapi ketika selemah apapun seorang hamba Tuhan, pesisanya kok bangkrut, pesisanya kok bangkrut, yang lain nggak bisa. Kemudian juga dia pendeta bisa gitar, bisa ngebas, bisa main piano, bisa drum, bisa sembarangan itu. Saudara harus bersyukur gitu. Orang hamba Tuhan sekitar misalnya itu kok bantong. Kita itu aja harus menghormati, menghargai. Ya. Kita harus menghormati, menghargai. Pokoknya mulai dari pendeta yang khotbah seperti itu. Itu jemaah dilarang mengkritik, jemaah dilarang menuduh beliau. Karena apa? Beliau ini hamba Tuhan. Tuhan yang mengangkatnya, Tuhan yang akan menurunkan. Kalau kedapatan seorang hamba Tuhan itu kedapatan berbuat dosa sekalipun, boleh ditegur 2 atau 3 orang saksi yang sungguh-sungguh menyaksikan, dia boleh menegur, lalu kemudian mendoakan. Tetapi tidak boleh yang namanya mengusir. Hati-hati ketika saudara berkonfrontasi dengan seorang hamba Tuhan. Saya banyak melihat pengalaman saudara. Orang-orang yang berkonfrontasi dengan hamba Tuhan, mateni, nyepatani, ngomong kelek, hancur-hancuran. Tenang nih, ini bukan ancaman. Bukan ancaman. Kalau seorang hamba Tuhan mengatakan mau sopan lumpuh tanganmu, bisa lumpuh.
isu itu seorang hamba Tuhan mereka dia sudah lepas kontrol dan mengucapkan hal seperti itu. Seperti apa? Elisa. Ketika Elisa mengatakan, ketika dia baru naik, lalu anak-anak Betel itu mengatakan, si botak datang, ada kumpulan anak-anak mengatakan si botak datang, anak-anak, orang beruang akan memakan kekuatan, kalau beruang itu hamba Tuhan. Kalau sudah hatinya sungguh-sungguh merasa sakit seperti itu. Jadi Bapak Ibu, maka jemaat seyogianya tidak memberi yang namanya tuduhan tanpa bukti. Tuduhan tanpa bukti. Saya paling hati-hati tentang kepangan, tentang persembahan persekutuan. Yang gereja manapun saya tidak pernah saya jenenge nyepel duit. Saya juga jujur, saya bilang jujur, saya bisa dipercaya di mana-mana, tetapi jenenge gereja tidak mau saya pegang uang tanpa penggunaan yang jelas seperti itu, saudara. Supaya Tuhan menguatkan saya terus, saudara. Sebab apa? Duit kok, saudara. Duit itu bohong sekuat apapun, saudara. Duit ramai, ini kalau duit gereja lah, gunanya sehat. Kamu gunanya sehat. Bisa dialami oleh siapa saja seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Tetapi Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, sebaliknya di dalam ayat yang ke-20, seorang hamba Tuhan itu harus berani yang namanya menegur dengan penuh kasih, mengingatkan dan menasihati jemaat yang bersalah agar orang lain atau jemaat yang lain dibangun. Tetapi dia juga harus dengan hati yang tulus, jujur, tanpa memihak ataupun pilih kasih. Misalnya dia hanya berani menegur kepada seorang jemaat yang miskin karena jemaat itu mungkin tidak pernah memberi. Tapi ketika ada jemaat yang kaya, suka memberi seperti itu, tidak berani menegur. Pak, kasih terus amplop, dikasih berkat. Pak, tapi jangan berkhotbah tentang zina ya Pak ya. Jangan berkhotbah tentang perselingkuhan ya Pak ya. Oh, makanya saya sangat menjaga jarak. Adakah jemaat yang di tempat ini suka memberi saya, kemudian saya dekat terus mudah. Saya seorang hamba Tuhan yang berintegritas. Kalau seorang memberikan sesuatu pada saya tanya, Pak, nyusunmu ini untuk siapa? Ada jemaat yang memberikan sebuah kursi ketika di pastor itu tidak ada. Saya katakan, Pak, kursi ini kan di gereja, nopo kan di pulau. Oh, itu untuk Pak Lukas, bukan untuk gereja. Saudaraku, itu berarti saya tegaskan kepada jemaat. Oh, ini Tuhan. Suatu ketika saya memberikan pelayanan doa yang sungguh luar biasa kepada seorang ibu yang habis sertifikasi, saudaraku. Kemudian seorang ibu merasa diberkati. Hampir 6 bulan atau hampir 1 tahun kemudian ibu ini telepon, Pak Pendeta, aku mau pergi ke Purwodadi, mau sholat. Gimana? Ini akhirnya kami mau bepergian liburan, tapi saya tunda. Kemudian ketika bapak ini datang satu keluarga, satu mobil, 8 orang. Tak masak es suwekes, berjagung, botok dan lain sebagainya, tak jagung. Ketika saya pulang, saya diberi sebuah amplop yang cukup tebal. Amplop yang cukup tebal berkat, Pak, terima kasih doanya. Ketika Pak Pendeta mendoakan saya, mata saya yang sudah seperti buta pada saat itu saya menghadapi sertifikasi, kemudian saya dituntut oleh Tuhan dan ternyata saya lulus sertifikasi. Ini Pak, saya menerima rapelan 6 bulan dan yang sekian ini untuk Bapak. Tebal sekali, saudara. Kemudian saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, nyuwun sewu, terima kasih, tapi bukan saya menolak, tetapi ini untuk siapa? Apakah untuk gereja ataukah untuk saya? Memang kebetulan pada waktu itu di Purwodadi sedang membangun. Oh enggak Pak, kemarin saya sudah transfer untuk pembangunan gereja sebesar 1,5 juta pada waktu saya masih ingat. Dan ini untuk Bapak, oleh karena saya serasa terima kasih saya. Itu Bapak, itu integritas seorang hamba Tuhan. Bahkan hanya
paketan kecil, beras sekian itu saudara. Saya selalu, yang namanya itu bukan hak kami, istri maupun anak-anak saya, tak larang saudara. Saya mewanti-wanti pada anak-anak saya, biar sejak kecil saya, kamu melayani ini bukan, kalau kamu melayani boleh pakai motor gereja, tapi kalau kamu mau di sekolah dan lain sebagainya, gunakan motor ini, ojo gunakan fasilitas gereja. Itu sudah saya tanamkan kepada anak-anak saya, termasuk dia besok harus dibujuk nikah ya kudu lunga saka gereja ini. Ora kena menggunakan fasilitas gereja, wis rumah tangga ya kudu lunga saka gereja. Dan itu sudah betul dipahami oleh anak-anak saya. Bapak Ibu yang berkasih, ini menjaga supaya seorang hamba Tuhan sungguh-sungguh berintegritas dan tidak ada jemaat yang bisa menuduh atau menunjukkan kesalahannya karena kesalahan yang diperbuat. Inilah hidup kami sebagai hamba Tuhan itu betul-betul seperti dalam kami loyal. Ketika pada saat seperti ini, pada saat lebaran, kalau bukan masanya cuti, kami tidak pernah meninggalkan gereja. Kapan saja Bapak Ibu Saudara, 24 jam ning gereja mesti kami ada. Nek orang saya pas pergi mesti ada istri, ada anak-anak saya. Saya bukan kok sing suka keluyuran rono-rono meninggalkan pelayanan Bapak. Itu hamba Tuhan yang berintegritas. Kenapa ada seorang hamba Tuhan yang sudah demikian Bapak mari ini? Yang kono ya rasa diomong sing ngene tuduhan ngene keluarga ini Gusti Allah semangat. Dan yang terakhir, pengangkatan atau penghabisan itu tidak boleh tergesa-gesa. Itu dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang selanjutnya. Janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Ini mengacu kepada pasal 3 ayat yang ke-6, di mana dikatakan janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar ayat 6 jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ditabiskan jadi pendeta itu Bapak Ibu. Saya mulai sejak tahun 99. Saya kemudian baru 6 tahun kemudian dikukuhkan menjadi pendeta muda tahun 2005 saat saya wisuda STPI. Dan 4 tahun kemudian saya baru ditabiskan menjadi seorang pendeta. Meskipun pada tahun 2005 saya akan ditabiskan di Candi GBI Purwodadi menolak dan saya juga tidak siap. Mengapa? Ben pelayanan saya mantap. Jadi saya sejak mulai perintisan sampai ditabiskan itu 10 tahun lamanya. Saya menyandang gelar gembala sidang, pendeta muda sampai pendeta itu saya mulai pelayanan tahun 99, baru ditabiskan tanggal 27 Juli tahun 2009. Membuktikan apa? Ketika seorang hamba Tuhan yang lagi dingin nuntut, aku ora dikukuh jadi pendeta ya. Ngomong nek kono-kono, aku pendeta muda wis 7 tahun, 5 tahun kok ditabis-tabiske. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang ngomong seperti itu Bapak Ibu, kemudian ngomong ke jemaat supaya dia ditabiskan, sesungguhnya dia tidak menelanjangi dirinya sendiri, sifat dan karakternya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, janganlah ia sebagai orang yang baru bertobat supaya dia nanti menjadi sombong. Aku loh ditabiskan paling nom, lagi urus STD langsung sore ini ditabiskan, bangga yang pelayanan mereka berubah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Bagaimana sebenarnya seorang hamba Tuhan memiliki panggilan yang demikian tulus dan murni. Dia rela meninggalkan kampung halamannya, rela menengkang semuanya, keinginan pribadinya dan lain sebagainya. Dia menutup mata akan segala sesuatu yang terjadi di luar sana untuk melayani semata-mata pada jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, doakan. Hargai, dukung pelayanannya. Hanya itu saja Bapak. Pak Pendeta itu ora pengen dipuji meskipun ana aturan dihormati 2 kali lipat. Nek ora, enggak pernah itu meskipun itu haknya, tetapi enggak pernah dituntut. Apa nek jenengan salah ini baik-baik jenengan
tidak pernah kunjung saya pun saya terus benci kepada jenengan? Tidak. Apa yang jenengan suka memberi kepada saya, terus saya dekat dengan watok, apakah saya dekat dengan panjenengan seperti itu? Tidak. Kenapa? Hamba Tuhan dihargai integritasnya. Oleh sebab itu, perlakuan yang layak kepada hamba Tuhan, mari terus kita akan terus lakukan. Perlu dedikasi dan loyalitas serta komitmen di dalam panggilan pelayanan. Jika sudah ada hamba Tuhan yang sudah demikian berdedikasi, ingat 3 hal ini tadi sudah diberikan oleh Tuhan kepada panjenengan semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu boleh menegur kami bagaimana kami selama ini memperlakukan hamba Tuhan yang melayani siapapun Tuhan. Mungkin kami tidak menghormati, kami tidak menghargai, mungkin kami memperlakukan secara tidak adil, mungkin kami menganggap remeh pelayanannya, mungkin kami menganggap apa itu panggilan hamba Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini Tuhan boleh membuka mata hati kami betapa kompleksnya pelayanan seorang hamba Tuhan. Dan oleh sebab itu biarlah kami dapat menghargai, mendoakan dan juga mendukung pelayanannya. Tuhan memberkati ya Bapak para hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan agar terjadi sinergi dan kerjasama yang indah di dalam pelayanan yang pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita akan berdiri dan akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu nyanyian respon kita. Mari kita akan mengikuti jejaknya Tuhan. Membeban hati mereka, mengangkat segala kekhawatiran mereka, memberkati kehidupan mereka, dan kehidupan mereka menjadi hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha.